Saudara-saudari yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat berjumpa, selamat bertemu kembali dengan channel Taman Iman. Taman Iman merupakan pergumulan dari anak-anak muda yang ingin memperdalam sekaligus men-sharingkan iman dalam kehidupan sehari-hari. Tentu saja dengan rendah hati kami mohon masukannya di dalam kolom komentar yang bisa membangun dan membangkitkan anak-anak muda untuk men-sharingkan tentang kehidupan iman mereka. Semoga channel Taman Iman ini menjadi berkat bagi saudara-saudari sekalian. Terima kasih. Tuhan memberkati. Selamat menikmati. Halo teman-teman, berkat dalam. Pada kesempatan kali ini, saya akan men-sharingkan devosi dalam gereja Katolik. Devosi berasal dari kata Latin devotio yang berarti kebaktian, pengorbanan, penyerahan, sumpah, kesalehan, cinta bakti. Devosi selalu menunjukkan pada sikap hati yang dimana seorang mengarahkan diri kepada seorang atau sesuatu yang di ujung tinggi dan dicintai dalam tradisi Kristen. Devosi dipahami sebagai bentuk penghayatan dan pengungkapan iman Kristiani di luar liturgi resmi. Liturgi. Dalam liturgi, gereja mengungkapkan dan melaksanakan dirinya secara resmi. Liturgi sebagai perayaan gereja dipimpin oleh seorang pemimpin resmi dengan struktur dan tata perayaan yang baku, berlaku umum, mengikat dan resmi. Devosi. Devosi merupakan praktek pengungkapan iman umat yang spontan dan lebih bebas. Devosi dapat dibawakan secara pribadi ataupun bersama. Walaupun bukan merupakan liturgi resmi, devosi diterima dan diakui gereja. Liturgi resmi seringkali dialami umat sebagai sesuatu yang rutin, kering, resmi, dan kaku. Baliknya, devosi justru bisa dihayati umat sebagai sesuatu memenuhi kebutuhan afeksi, emosi, dan kerinduan hati. Devosi merupakan praktek keagamaan populer yang mudah diterima, dipahami, dan dipraktekkan. Munculnya devosi umat. Segi histori liturgi. Praktek devosi dalam gereja Katolik mulai berkembang pada abad pertengahan. Pada abad ke-8, liturgi ritus Romawi dengan bahasa Latinnya diberlakukan di seluruh Eropa. Pada abad ke-16, Konsili Trente menyeragami liturgi gereja Katolik secara tegas dan kaku. Umat awam semakin merasa terasing dari liturgi resmi gereja. Keterasingan dan keterlibatan umat dalam liturgi menyebabkan kerinduan umat akan bentuk-bentuk pengungkapan iman yang lebih mudah, sederhana, dan memuaskan kebutuhan afeksi mereka. Maka lahirlah berbagai macam praktek devosi. Segi antropologis. Doa liturgi Romawi terkenal padat dan rasional, lebih mengungkapkan konsep teologis daripada pengalaman religius umat. Karena itu, umat mencari cara pengungkapan iman yang dapat memenuhi kebutuhan mereka. Devosi tidak menekankan keindahan rumusan doa-doa teologis, melainkan menekankan unsur perasaan dan emosi yang bergerak berkat kerinduan hati akan Allah. Segi agama kerakyatan. Sebagian besar devosi umat Katolik berasal serta dipengaruhi oleh praktek religius umat setempat. Pengalaman religius adalah pengalaman mendasar setiap manusia yang merindukan kebahagiaan sejati yang diyakini sebagai anugerah dari kekuatan yang tertinggi. Bentuk ungkapan pengalaman religius ini berbeda-beda. Masyarakat yang belum mengenal Tuhan mungkin mengungkapkan sikap religius mereka melalui upacara kurban kepada dewa-dewi, sementara umat Kristiani mengungkapkan sikap religius mereka melalui devosi lokal.
Tugas gereja adalah masuk dalam devosi kerakyatan ini dan memurnikan praktek devosi dengan semangat Injil. Gereja tetap mengakui dan menghargai aneka bentuk devosi umat. Selama devosi tersebut dihayati dalam roh dan kebenaran. Pada Yohanes bab 4 ayat 23. Apa manfaat devosi? Sumbangan devosi bagi liturgi gereja. Devosi menyadarkan pentingnya dimensi afeksi emosi dalam liturgi. Nilai-nilai yang ditimba dalam devosi dapat membantu kita menghayati liturgi dengan lebih baik. Devosi mengingatkan perlunya kesederhanaan ungkapan iman dalam liturgi. Devosi mengingatkan bahwa liturgi adalah sebuah doa. Kita perlu memikirkan suatu liturgi yang merupakan medan doa umat beriman. Hal-hal yang perlu diwaspadai dalam devosi. Devosi tidak pernah dipandang sebagai pengganti liturgi. Dalam gereja dikenal tingkatan-tingkatan. Dari seluruh liturgi resmi gereja, perayaan Ekaristi merupakan liturgi yang tertinggi dan yang terutama tingkatnya. Sesudah itu menyusul sakramen-sakramen yang lain. Namun demikian, praktik devosi dapat dihubungkan dengan liturgi resmi, misalnya novena dalam perayaan Ekaristi. Devosi harus dijauhkan dari bahaya praktik magis. Hal ini terjadi jika orang memandang kekuatan dan daya pengudus berasal dari barang, mantra, angka, dan lain-lain. Devosi harus tetap sesuai dengan iman gereja sebagai mana terteranya dalam kitab suci dan tradisi gereja. Apa yang menjadi keyakinan devosional pribadi atau kelompok tidak selalu harus menjadi iman gereja universal. Oleh karena itu, berhadapan dengan semakin banyak penampakan, gereja selalu mengambil sikap hati-hati. Sekian dari saya, berkah dalam, jangan lupa like, subscribe, dan komen.